anatomi perbandingan, dan bukti evolusi dari berbagai bidang ilmu. Evolusi merupakan sebuah kata yang mengungkap kisah panjang kehidupan di bumi. Namun, bagaimana kita tahu perubahan ini benar-benar terjadi? Dan juga, bagaimana para ilmuwan membuktikan bahwa evolusi ini benar-benar terjadi? Pertama, kita punya homologi. Homologi ini adalah kesamaan struktur tubuh antar makhluk hidup yang berasal dari nenek moyang yang sama. Mari kita perhatikan antara lengan manusia, kucing, sirip paus, dan juga sayap kelelawar berikut ini. Mereka semua memiliki bentuk morfologi yang berbeda-beda dan juga fungsi yang berbeda, seperti menggenggam, terbang, berenang, dan berjalan. Namun, memiliki susunan tulang yang serupa, yang dimana terdiri atas humerus, ulna, radius, karpal, metakarpal, dan phalanges. Ini menandakan bahwa semua vertebrata atau makhluk hidup bertulang belakang ini mewarisi pola dasar dari nenek moyang yang sama, meskipun fungsi organnya berbeda-beda. Jika ditafsirkan bahwa adanya pola dasar yang tetap sebagai bukti pewarisan sifat dari nenek moyang yang sama, maka kita dapat mengetahui bahwa modifikasi-modifikasi tersebut merupakan adaptasi rancangan terhadap kebutuhan khusus organisme tersebut. Ini menunjukkan hubungan kekerabatan evolusioner. Selain homologi, ada juga yang disebut sebagai analogi. Analogi adalah kesamaan fungsi tetapi berasal dari jalur evolusi yang berbeda. Misalnya, pada sirip lumba-lumba dan juga sirip hiu. Sirip lumba-lumba dan sirip hiu, keduanya digunakan sama-sama untuk berenang. Tetapi tidak sama dalam perkembangan embriologis dan struktur dewasanya, atau bisa dibilang berbeda asal-usulnya. Meskipun secara morfologi terlihat sangat mirip, namun ternyata struktur anatominya sangat berbeda. Lumba-lumba sendiri memiliki jantung beruang 4, paru-paru, serta anatomi sirip. Sedangkan hiu memiliki jantung beruang 2, insang, dan anatomi sirip berupa tulang rawan. Hal inilah yang dinamakan dengan evolusi konvergen. Evolusi konvergen yang terjadi ketika dua spesies yang memiliki struktur morfologi yang mirip, namun tidak berasal dari ancestor atau nenek moyang yang sama. Ada juga yang dinamakan dengan vestigial struktur. Vestigial struktur adalah bagian tubuh yang masih ada, tapi tidak lagi berfungsi secara penuh atau telah kehilangan fungsi aslinya karena berevolusi. Struktur ini merupakan sisa warisan dari nenek moyang yang dulunya menggunakan bagian tubuh itu untuk fungsi tertentu. Contohnya, pada ular boa. Pembedahan seekor boa constrictor mengungkapkan adanya tulang-tulang yang homolog dengan tulang-tulang pinggul vertebrata lainnya. Tulang tersebut berbentuk seperti taji. Taji pada ular boa dalam famili Boidae ini adalah sisa kaki belakang yang tidak berfungsi lagi. Struktur ini merupakan bukti evolusi yang menunjukkan bahwa nenek moyang ular boa adalah reptil berkaki. Selanjutnya, beralih ke embriologi, yang dimana akan membahas terkait studi tentang perkembangan embrio. Tahukah kamu embrio vertebrata di tahap awal
tampak sangat mirip. Kesamaan dalam perkembangan embrio menunjukkan adanya hubungan evolusi antar spesies yang berbeda. Embriologi adalah studi tentang bagaimana makhluk hidup berkembang sebelum dilahirkan atau menetas dari telur. Di sini kita melihat embrio lumba-lumba dan manusia berdampingan pada tahap perkembangan yang serupa. Perhatikan bahwa keduanya memiliki sesuatu yang tampak seperti bakal lengan dan juga bakal kaki. Pada manusia, bakal kaki ini tumbuh menjadi kaki, sedangkan pada lumba-lumba, bakal kaki ini tumbuh untuk sementara waktu saja, tetapi kemudian berhenti dan secara efektif menghilang seiring pertumbuhan bagian tubuh lumba-lumba yang lain. Ini semua adalah foto lumba-lumba pada berbagai tahap pertumbuhan. Perhatikan bahwa pada tahap awal kita dapat melihat dua alur lubang hidung di bagian depan wajah persis seperti yang terdapat pada anak anjing ataupun manusia. Seiring pertumbuhan lumba-lumba, lubang hidung ini berpindah ke bagian atas kepala dan juga menyatu, yang dimana akan berubah menjadi lubang sembur atau biasa disebut blowhole yang ada pada lumba-lumba. Lalu ada biogeografi yang membahas studi tentang persebaran makhluk hidup di bumi dan juga pola distribusi spesies yang mendukung teori evolusi. Pada abad ke-19, Charles Darwin mengemukakan hewan-hewan spesifik yang menghuni Kepulauan Galapagos sedikit berbeda dengan spesies-spesies yang terdapat di kontinen. Beberapa di antaranya hanya sedikit berbeda, namun beberapa lainnya sangat berbeda. Contohnya pada burung finch. Charles Darwin menemukan burung finch di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk paruh yang berbeda di setiap pulau. Perbedaan ini disebabkan oleh adaptasi terhadap jenis makanan yang tersedia di pulau tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama tetapi berevolusi secara terpisah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bukti biogeografi lainnya yaitu penyebaran spesies juga dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik dan juga sejarah geologi bumi. Contohnya, hewan marsupial yang hanya ditemukan di Australia. Seperti mamalia berkantung, contohnya kanguru dan juga koala. Mereka hanya ditemukan di Australia saja, karena benua ini telah terpisah dari daratan utama selama jutaan tahun yang lalu. Pola distribusi ini menguatkan bahwa garis keturunan bercabang ketika wilayah terpisah oleh laut dan juga benua. Dan yang terakhir, ada bukti yang lebih mikroskopik lagi, yaitu biologi molekuler. Mari kita lihat DNA, yang dimana adalah molekul yang menyimpan instruksi hidup. Semua makhluk hidup, dari tumbuhan, hewan, hingga bakteri, menggunakan DNA sebagai cetak biru genetik. Struktur heliks ganda ini sudah sangat kontras dibandingkan kimiawi, tetapi fungsinya tetap serupa. Biologi molekuler memberikan bukti kuat tentang evolusi karena memungkinkan ilmuwan membandingkan antara DNA, RNA, dan juga protein dari berbagai spesies untuk mengungkap hubungan evolusi mereka. Bukti molekuler ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berbagi nenek moyang yang sama dan mengalami perubahan genetik seiring waktu.
Contohnya, manusia dan simpanse. Mereka memiliki lebih dari 98% kemiripan genetik. Keduanya berbagi leluhur yang sama sekitar 6-7 juta tahun yang lalu. Contoh lainnya yaitu mutasi pada gen yang membuat manusia Tibet bisa hidup di ketinggian dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Contoh evolusi manusia yang masih berlangsung, penduduk dataran tinggi Tibet yang berada di ketinggian 4.270 meter telah beradaptasi sehingga mereka dapat hidup di lingkungan dengan udara yang kandungan oksigennya sangat rendah. Berkat mutasi genetik pada gen EPAS1 yang terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu, gen EPAS1 atau singkatan dari endothelial PAS domain protein 1 berperan dalam respon tubuh terhadap kadar oksigen rendah atau biasa disebut dengan hipoksia. Gen ini mengkode protein yang merupakan bagian dari faktor transkripsi HIV2-alpha atau singkatan dari Hypoxia Includible Factor 2-alpha yang membantu mengatur ekspresi berbagai gen terkait adaptasi hipoksia. Gen EPAS1 ini memiliki fungsi dalam regulasi produksi sel darah merah, penyesuaian metabolisme seluler, dan juga adaptasi terhadap ketinggian. Gen EPAS1 merupakan contoh evolusi manusia yang masih berlangsung, di mana seleksi alam memiliki varian genetik yang menguntungkan bagi kehidupan di ketinggian. Apa sih arti semua bukti ini bagi kita? Dengan mengenali homologi, embriologi, biogeografi, dan juga genetika, kita dapat memahami bagaimana berbagai spesies berkerabat. Misalnya, keterkaitan manusia, simpanse, dan gorila hingga satu garis keturunan primata. Dari kesamaan susunan dan fungsi rangka hingga sekuens DNA terkini, homologi, embriologi, biogeografi, dan biologi molekuler membentuk bukti tak terbantahkan. Memahami evolusi artinya memahami diri kita sendiri. Bagaimana kita terhubung dengan seluruh kehidupan di bumi. Dan juga tentunya dengan ilmu, kita terus menelusuri jejak-jejak masa lalu demi masa depan yang lebih paham. Terima kasih telah menonton, selamat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.